Jawab salamnya kok nggak semangat. Ini karena pakai masker apa karena guru makan, Bu? Tolong jangan dinampakkan walaupun perut lapar. Yo malu toh. Kayak ngiring pengantin gak dikasih makan. Belum, kan dari sana kan sudah. Iya, oleh karena itu saya minta salamnya dijawab kompak serempak. Saya doakan yang hadir di sini mudah-mudahan sehat, amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam wabah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi Rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua RT, yang kami hormati keluarga besar dari kedua mempelai, yang kami hormati Ketua Panitia barangkali, yang kami hormati seluruh rombongan hadirin yang hadir pada siang hari ini. Saya doakan semuanya mudah-mudahan kehadiran kita memberikan keberkahan pada acara hari ini, amin Allahumma. Karena tadi sambutan dua-duanya ngomongin lapar sama ngomongin waktu. Kira-kira saya ceramah dibatasi waktu apa ora? 10 menit. 2 jam ora apa-apa ya wes. Sing penting ngadege kuat. Amin Allahumma. Amin. Mas Fauzan, nggak usah tegang-tegang, Mas. Tegangnya nanti malam saja. Nah, iya. Lo tegang apa sih nanti malam? Nanti malam itu tegang buka kado. Nah, itu maksudnya. Jangan salah sangka, jangan salah sangka. Bapak hadirin, kita hadir di sini di dalam rangka memberikan doa restu atas pernikahan Mas Fauzan dengan Mbak Susi. Mudah-mudahan menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan cepat dapat keturunan, anak yang soleh dan solehah, amin Allahumma amin. Mas Fauzan sudah lama pacaran dengan Susi? Pacaran cuma 2 bulan. Cuma 2 bulan, tapi mohon maaf ini pacar yang keberapa? Ora wani jawab. Yo jawaban ini pacar yang terakhir. Ngono lho. Iya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kita doakan cepat dapat anak. Kira-kira pengen anaknya berapa, Mas Fauzan? 2 aja. 2 saja. Susi 2 cukup? Pak. 2 cukup tapi bikinnya berkali-kali rapopo. Iya, alhamdulillah. Ngomong-ngomong pengen punya anak soleh soleha? Pasti. Pasti. Pertanyaannya, sudah hafal belum doa bikin anak? Nanti aja. Nanti aja. Kalau jawabannya nanti aja, Susi kalau mau gitu bilang nanti aja Mas. Ya. Ya Allah. Tapi yang namanya sudah pacaran 2 bulan, ya ndak apa manis suasananya kayak gini. Masya Allah. Umpamane kebeler, cukup baca Bismillah. Insya Allah keturunannya soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, hari ini apa ya? Jadi nikah itu kalau menurut perintahnya Allah, laki-laki itu nikah perintahnya 2, tidak 1. Cocok ya? Lek gak percaya, Allah mengatakan fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna. Enggak ada wahid kan? Langsung masna wasulasa warubah. Nikahilah perempuan-perempuan yang baik di antara kalian 2, 3, 4. Perintahnya langsung 2, enggak ada perintah 1. Fa in khiftum, ketika takut maka cukup 1. Jadi kira-kira Mas Fauzan mau 2 apa 1? 1 aja. Oh 1 saja ya.
Jadi kenapa banyak laki-laki cuman nikahnya cuman satu? Karena rata-rata laki-laki itu pengecut. Betul apa ora? Ya betul, fa'in khiftum, jika kamu jadi pengecut, ya kan takut kan pengecut toh. Jadi ada kuburan mau lewat karena takut, oh pengecut masa kuburan mau mati orang wani, ya toh. Lah iya, jadi insya Allah Fauzan ini golongan orang-orang pengecut ya. Kayak Mas Pak. Ya termasuk Ustadz yang ngono. Iya, insya Allah nanti Susi ini istri yang pertama dan yang terakhir. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Yang kedua saya ingin menyampaikan, hari ini pakai masker semua ini gara-gara corona ya. Gara-gara corona ini kabeh repot. Tapi corona itu sesungguhnya ada hikmah, Pak. Apa hikmahnya corona? Hikmahnya corona itu kita disuruh kerja di rumah, suruh istirahat di rumah, suruh di rumah. Bahasa sederhananya suruh lockdown. Lah iya. Lah pengantin baru disuruh lockdown, ya malah smackdown. Terus apa itu ya? Lah iya, pengantin baru disuruh lockdown, akhirnya malah smackdown. Nah pertanyaannya, ranjangnya itu pakai jati apa kayu apa ini? Galah. Lah khawatirnya kalau nggak jati kok nggak kuat. Masalahnya berdua ini sama-sama yang berbobot ini. Insya Allah. Mudah-mudahan amin ya Rabbal. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada masa yang hari ini saya ingin menyampaikan temanya corona. Mumpung lagi musim Mumpung lagi musim. Jadi kalau kita pengen keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, ikuti corona. Corona itu tulisannya corona. Kepanjangan cocokkan perbedaan di antara kalian berdua. Yang kedua, Rasulullah jadikan teladan. Nasihat orang tua jangan pernah diabaikan. Insya Allah cara corona ini dilaksanakan, keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin Allahumma. Yang pertama, cocokkan perbedaan di antara kalian berdua. Yang jelas Susi dengan Fauzan mesti berbeda. Dari jenis kelamin aja berbeda, apalagi dari segi sifat. Maka hendaknya Fauzan menyesuaikan Susi, Susi menyesuaikan Fauzan, saling mencocokkan. Umpamanya, biasanya yang senang pedas Fauzan apa Susi? Yang senang pedas. Saya. Susi senang pedas. Nggak kurang. Umpamanya Fauzan senang pedasnya level 5. Susi senang pedasnya level 1. Maka bagaimana mencocokkannya? Fauzan turunkan level pedasnya menjadi 3,5, Susi naikkan level pedasnya 3,5. Insya Allah cocok. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Begitu juga di dalam berumah tangga. Umpamanya Fauzan nanti tinggal di sini dengan Pak Suryanto, nggih. Dengan Pak Suryanto, Jan. Itu biasanya itu kalau pagi-pagi itu jam 5 sudah bangun, sholat subuh dengan ibu. Kira-kira nih, kalau mertua bangun jam 5, menantu bangun jam 6, kira-kira cocok apa tidak? Tidak cocok. Tidak cocok. Jadi kalau mertua bangun jam 5, Fauzan harus bangun lebih awal biar cocok. Cuman saya kasih tahu Mas Suryanto, Pak Suryanto, umpamanya dalam minggu-minggu ini Mas Fauzan Susi kok bangunnya agak jam 8, mohon dimaklumi. Orang mohon dimaklumi. Paham ya? Gitu ya. Umpamanya Susi besok hidup dengan keluarganya Mas Fauzan. Ibu itu biasanya Susi, ibu itu kalau pagi sudah bangun nak nyiapin kopi buat bapak, itu sudah jam 5 bangun cetak gitu. Umpamanya kalau ibu mertua bangun jam 5, Susi malah masih molor. Mertua sudah menyiapkan makanan, menantu itu masih molor, masih ngorok. Kira-kira cocok apa tidak? Enggak cocok. Maka harus mencocokkan. Maka yang terpenting dalam kehidupan itu cocokkan.
Ketika di RT sini nanti Pak RT ngejak gotong royong, yang lain sudah siap bawa parang, bawa cangkul. Fauzan di rumah malah main HP, cocok mboten? Ora cocok. Makanya kalau pengen hidup itu enak, cocokkan. Di keluarga dicocokkan, di masyarakat dicocokkan. Insya Allah keluarga damai. Amin ya robbal alamin. Nanti malam dicocokkan. Itu mesti cocok nanti malam. Pas ukurannya pas. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kalau pengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, Rasulullah jadikan teladan. Rasulullah jadikan teladan. Hidup dalam rumah tangga itu jadikan Rasulullah teladan. Istri harus ngikut apa kata Rasulullah. Ada sebuah sabda Nabi, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan, seindah-indah perhiasan adalah istri yang soleha. Maka Susi, jadikan Susi niat betul ingin menjadi istri yang soleha. Amin ya robbal alamin. Jadi dunia perhiasan, seindah-indah perhiasan adalah istri yang soleha. Kata Susi, Mas Fauzan, kata Nabi istri itu kan perhiasan. Terus kalau pengen tambah indah harus dibelikan perhiasan. Iya, belikan emas, kalung, gelang, itu Fauzan. Rupanya Fauzannya diem baik. Kata Suci bilang, kok Mas Fauzan diem baik? Loh, kata Nabi, asumtu dahabun, diam adalah emas. Maka tidak perlu belikan emas, cukup diem saja. Wih, sama-sama ngakali gitu. Yes, paham ya? Jadi jadikan Susi menjadi istri yang soleha. Fauzan jadikan imam yang soleh. Amin ya robbal alamin. Jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan. Masya Allah. Yang namanya Aisyah dengan Rasulullah itu kan ada lagunya itu. Aisyah kan itu. Nah, itu Aisyah ketika minum apa namanya, Rasulullah ketika dikasih minum itu nggak mau dihabisin. Dia sisakan buat istrinya. Maka ketika Aisyah itu minum, maka Aisyah minum dari bekas bibirnya Rasulullah. Jadi Susi nggak usah jijik. Kalau misalkan gelas di apa namanya habisnya dari Fauzan kemudian buat minum, sih nggak usah jijik. Betul tidak? Iya. Kan repot. Kadang-kadang gelas jijik. Lah emang bengi piye? Nah, kan gitu. Paham? Itu nggak usah jijik. Kenapa itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh begitu mesranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Susi ini menjadi istri yang soleha. Istri yang soleha bu, itu nggak mesti istri yang meneng. Kadang-kadang istri soleha itu corewet barang. Mohon maaf bapak-bapak, istrinya cerewet atau mboten? Cerewet, ya ilaha illallah. Kira-kira Fauzan, Susi ini termasuk kategori cerewet apa tidak? Cerewet ya? Iya. Cerewet Susi iya. Cerewet ya? Iya, tapi ingat, istrinya Umar bin Khattab itu cerewet, tapi dia tetap soleha. Tetap soleha. Apa buktinya? Suatu ketika Umar bin Khattab itu didatangin orang, nak curhat. Tiba-tiba pas masuk ke teras rumahnya Umar bin Khattab, rupanya dari dalam rumah Umar bin Khattab lagi dimarah-marah sama istrinya. Lagi dimarah-marah sama istrinya. Akhirnya nggak jadi, nak balik ketemu Umar. Tunggu dulu, ada apa? Sini dulu. Nggak, saya tidak curhat, cuman kok Umar lagi dimarah-marahin. Emang mau curhat apa? Saya nak curhat, istri saya itu masya Allah cerewetnya luar biasa. Rupanya kok kita sama nasibnya, itu loh, sama nasibnya. Cuman saya heran, kenapa engkau tidak membalas apa namanya cerewetnya istrimu? Kenapa tidak membalas? Umar bin Khattab kemudian menjawab, kenapa saya tidak membalas istri saya ketika mencerewetin saya? Karena istri saya sudah berjasa terhadap saya 5 hal. Yang pertama, istri saya sudah menyiapkan makan setiap hari buat saya. Yang kedua, istri saya sudah mengurusin anak-anak saya. Yang ketiga, istri saya sudah ngurusin pakaian dan baju saya. Yang keempat, istri saya sudah ngurus rumah saya. Yang kelima, istri saya yang menghalangi saya nanti masuk ke dalam neraka. Jadi kalau ada perempuan sudah melakukan 5 hal ini, suami tidak boleh marah. Paham Pak Ustaz? Jadi kalau suci masak sudah,
nyuci baju sudah, ngurus rumah sudah, ngurus anak sudah, kemudian kamu istri berdandan sudah, maka kamu nggak boleh marah. Kenapa sekarang banyak suami yang marah? Karena 5 hal ini kadang tidak beres. Pas Pak Ijo nak konser, rupanya baju belum dicuci. Loh, kira-kira marah mboten? Ya marah lho piye to nduk. Iya, mesti nduk jadi ndul kan. Jadinya marah. Jadi itu 5 hal. Insya Allah Susi bisa menjalankannya. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, apa itu? Corona. Nasihat orang tua jangan diabaikan. Walaupun kalian ya sudah hidup, sudah punya pendidikan dan sebagainya, tetapi bagaimanapun kalian hanya berumah tangga baru. Oleh karena itu nasihat bapak jangan pernah diabaikan. Paham ya? Kenapa? Karena keberkahan rumah tangga itu, keberkahan hidup itu ketika seorang anak masih berbakti kepada kedua orang tua. Cuman mohon maaf Bapak Ibu, berbaktinya anak ketika belum nikah sama setelah nikah itu berat setelah nikah. Jadi Pak Hazmi ya, ketika dulu masih belum nikah, itu Azmi mau Fauzan itu nak berbakti dengan bapak itu gampang. Misal bapak nggak ada duit, bilang, Zan ada duit nggak Zan? Ngapa? Saya ada butuh duit, langsung dikasih. Tapi ketika sudah menikah hari ini, Zan punya duit nggak Zan? Harus lapor dulu Pak, sama bendahara. Betul? Maka kadang-kadang berbaktinya sama orang tua setelah menikah itu jauh lebih susah daripada sebelum menikah. Maka saya kasih tahu caranya, biar walaupun kalian berdua sudah menikah tapi tetap berbakti sama kedua orang tua. Caranya bagaimana? Ketika urusan itu berhubungan dengan orang tuanya Fauzan, maka yang harus punya inisiatif Susi. Ketika urusan itu berhubungan dengan orang tuanya Susi, yang harus punya inisiatif duluan adalah Fauzan. Contoh misalkan, rupanya bapaknya Susi acara yasinan misalkan. Maka Fauzan yang bilang, Dek, Bapak nampaknya nak yasinan. Bagaimana kalau kita beli beras, beli apa untuk bantu Bapak? Yang ngomong duluan harus Fauzan. Begitu juga dengan kebalikannya, ketika keluarganya Fauzan, maka Susi yang duluan harus ngomong, Bang, nampaknya Bapak nak main ke rumah, mari kita bareng-bareng siapkan makanan yang enak-enak. Biar nanti Bapak main ke rumah ke Jambi betah. Susi yang harus duluan punya inisiatif. Jangan inisiatifnya bapaknya, inisiatifnya sendiri. Kalau bapaknya sendiri, inisiatif sendiri. Apa yang terjadi? Nanti adalah iren-irenan, saling iri. Kok kan kalau bapakmu Masya Allah digitu-gituin, kalau orang tua saya enggak mau. Paham ya? Jadi itu harus inisiatif bersilang. Insya Allah akan menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan berkah. Amin ya robbal alamin. Wis itu corona, cocokkan perbedaan di antara kalian berdua. Rasulullah jadikan teladan. Kemudian nasihat orang tua jangan ditinggalkan. Wis yang terakhir Mas Fauzan, mau enggak saya kasih doa? Mau. Doa ini saya dapatkan ketika saya menikah. Saya alumni Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif di Nanyar Jombang. Saya nikah di Nganjuk, Jawa Timur dengan kiai saya langsung. Ketika saya nikah, kiai saya ngajarin saya doa, Pak. Saya nggak tahu di doa ini tujuannya apa, tapi karena saya santri, manut aja dengan Pak Kiai. Karena saya santri, saya penasaran, apa sih faedahnya doa ini kok nampaknya penting nih. Saya cari-cari dalam kitab, ketemu dalam kitab Qurratul Uyun. Doa ini apabila dibacakan suami kepada istrinya, maka secerewet-cerewetnya istri tetap taat sama suaminya. Mau enggak? Mau? Oke. Kalau mau berdiri berdua. Berdiri. Nah, berhadapan. Salaman. Ya cium tangan toh, cici pacaran cium tangannya. Udah resmi kamu malah cium tangannya, malu-malu. Ikutin ya, karena doa ini nggak boleh dibaca saya, dibaca sendiri. Maka harus diikutin. Setelah nanti selesai doa, tiup keningnya dicium, paham? Oke. Diniatkan Susi menjadi istri yang solehah, Fauzan diniatkan menjadi imam yang soleh,
yang bisa membimbing suami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairoma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairoma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairoma jabbaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabbaltaha alaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, ditiup keningnya, dicium. Alhamdulillah. Duduk. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Apakah pengantin lama boleh minta doanya Pak Ustadz? Boleh. Yang penting datang ke rumah bawa gula 1 kilo, bawa kopi 1 kilo tuh kan. Mudah-mudahan tak warai. Kan ngono harus ijazah yo agak mahal dikit. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila dalam penyampaian yang kurang berkenan, saya sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.